Salam, selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu para profesional dan juga para pimpinan. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan kami ucap kepadamu Tuhan karena pada hari ini Tuhan kami tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami juga bisa memberitakan firman-Mu ini Tuhan. Dan sudahlah Roh Kudus-Mu Tuhan beserta dengan kami, agar kami bisa dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats kita diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Demikian bunyinya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setengah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara pasti sangat familiar dengan firman Tuhan hari ini, di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak-Bapak, apakah di dalam hal ini kita bisa lihat bahwa eh, yang kita bisa lihat di sini adalah mengenai kolaborasi dan kerjasama. Nah, apakah Bapak-Bapak sebagai seorang pemimpin di sini sering melakukan eh, kolaborasi dan kerjasama? Nah, saya juga lagi mengambil contoh seorang yang eh, dalam kepemimpinannya selalu melakukan kolaborasi dan kerjasama, yaitu James Case Penny. James Case Penny adalah pendiri jaringan retail JC Penney, yaitu adalah seorang Kristen yang taat
dan prinsip-prinsip agamanya sangat mempengaruhi cara dia menjalankan bisnis. Penny percaya bahwa integritas, kerja keras, dan kolaborasi adalah kunci untuk membangun bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Nah, di sini kepemimpinan Penny membawa jaringan retail JC Penny ke puncak kesuksesan. Kependekatannya yang berdasarkan pada nilai-nilai etika dan moral menciptakan budaya kerja yang positif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, bagaimana latar belakang seorang James Penny ini? Yaitu James Case Penny lahir pada tanggal 16 September 1875 di Hamilton, Missouri, Amerika Serikat. Dia adalah anak ketujuh dari 12 bersaudara dalam keluarganya. Ayahnya bernama James Case Penny Senior, yaitu adalah seorang petani dan pendeta baptis. Sementara ibunya, Mary Frances Penny, mengurus rumah tangga. Nah, keluarga Penny adalah keluarga yang sangat religius dan menganut ajaran Kristen yang kuat, yang sangat mempengaruhi nilai-nilai hidup Penny. Nah, Penny dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan kerja keras dan integritas. Dia mulai bekerja sejak usia muda untuk membantu keluarganya yang sederhana. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Penny memutuskan untuk bekerja di sebuah toko kelontong lokal di Hamilton untuk membantu keluarganya. Nah, pada usia 22 tahun, Penny bekerja di sebuah toko serbada di Longmont, Colorado, milik Thomas Callahan dan Guy Johnson. Callahan dan Johnson kemudian menawarkan Penny kesempatan untuk bermitra dengan mereka dalam membuka cabang baru di Kemmerer, Wyoming, dengan syarat bahwa Penny harus menginvestasikan $500 untuk mendapatkan sepertiga saham dalam bisnis tersebut. Nah, pada tahun 1902, Penny membuka toko pertamanya yang diberi nama Golden Rule Store di Kemmerer, Wyoming. Nama ini mencerminkan prinsip bisnisnya didasarkan pada prinsip emas, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Nah, toko ini menjadi sangat sukses pada tahun 1913. Nah, jaringan toko tersebut diubah menjadi JC Penney Company. Nah, di dalam prinsip-prinsip bisnisnya, Penny sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristen dan filosofi hidupnya yang menekankan integritas, kerja keras, dan pelayanan kepada orang lain. Dia percaya bahwa keberhasilan bisnis harus didasarkan pada memperlakukan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis dengan adil dan hormat. Nah, prinsip ini diterapkan dalam semua aspek bisnisnya dan dari cara dia memperlakukan karyawan hingga cara toko-toko beroperasi. Nah, di sini juga Penny menerapkan konsep kepemimpinan yang melayani, di mana seorang pemimpin harus melayani kebutuhan karyawan dan pelanggan. Dia percaya bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam hal kerja keras dan etika, serta mendukung karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Di bawah kepemimpinan Penny, jaringan toko JC Penney berkembang pesat. Pada tahun 1920-an, perusahaan ini memiliki lebih dari 1.000 toko di seluruh Amerika Serikat. Penny juga memperkenalkan berbagai inovasi dalam retail, termasuk konsep harga tetap yang transparan dan penjualan dengan diskon yang jujur. Juga di dalam filantropi, selain kesuksesan sebagai bisnisnya, Penny juga dikenal karena dedikasinya terhadap filantropi. Dia mendirikan berbagai yayasan dan mendukung banyak inisiatif sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Salah satu inisiatif terkenal adalah Penny Farms, sebuah komunitas pensiunan yang didirikan di Florida untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi para pensiunan.
Nah, James Case Penny meninggal pada 12 Februari 1971 di New York City. Nah, warisannya sebagai seorang pengusaha yang etis dan berprinsip tetap hidup melalui JC Penney Company dan berbagai kontribusinya dalam bidang filantropi. Prinsip-prinsip bisnisnya berdasarkan nilai-nilai Kristen telah menginspirasi banyak pengusaha dan juga pemimpin bisnis di seluruh dunia. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa prinsip-prinsip Penny yang sangat mempengaruhi kepemimpinannya, yaitu yang pertama adalah prinsip emas atau the golden rule. Penny sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Kristen, terutama prinsip emas yang berbunyi, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini adalah landasan dari pendekatan kepemimpinan Penny. Dia percaya bahwa memperlakukan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis dengan hormat dan adil adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Nah, di dalam aplikasinya, dalam bisnis, dia menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung. Juga memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa dengan memperlakukan setiap pelanggan dengan hormat dan keadilan. Juga dia mengembangkan hubungan bisnis yang berdasarkan kepercayaan dan integritas. Prinsip kedua kita pelajari di sini adalah kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Nah, Penny percaya bahwa seorang pemimpin harus melayani kebutuhan karyawan dan pelanggan. Kepemimpinan yang melayani berarti pemimpin bekerja untuk mendukung dan memberdayakan tim mereka, bukan sekedar memberikan arahan dari atas. Nah, bagaimana caranya? Yaitu di sini Penny mengajarkan kita yaitu adalah mendorong manajer untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan karyawan mereka. Juga membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan potensi mereka. Juga menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, prinsip ketiga adalah integritas dan kejujuran. Penny menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam semua aspek bisnis. Dia percaya bahwa kepercayaan adalah fondasi dari hubungan bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Dan di sini juga bagaimana cara melakukannya, yaitu adalah menetapkan standar etika yang tinggi dalam operasi bisnis. Juga transparansi dalam komunikasi dengan karyawan dan pelanggan. Juga menjaga kepercayaan melalui tindakan yang konsisten dan dapat diandalkan. Hal yang keempat yang kita pelajari adalah kerja keras dan dedikasi. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana Penny dikenal sebagai pekerja keras yang selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Dia menekankan pentingnya dedikasi dan usaha dalam mencapai kesuksesan. Nah, bagaimana cara penerapannya itu adalah memberikan contoh yang baik dengan dedikasi dan etos kerja yang kuat. Yaitu juga menghargai dan mengakui kontribusi karyawan yang bekerja keras. Juga mendorong budaya kerja yang produktif dan bersemangat. Nah, prinsip kelima adalah yang kita bisa pelajari Penny adalah tanggung jawab sosial. Nah, di sini Penny percaya bahwa bisnis memiliki tanggung jawab untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Dia mendirikan berbagai program filantropi dan mendukung inisiatif sosial yang bertujuan untuk membantu orang lain dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Nah, di sini kita caranya adalah mendukung komunitas lokal melalui donasi dan inisiatif sosial. Juga mendorong karyawan untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Juga membangun program berkeberlanjutan yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Hal yang keenam adalah pengembangan karyawan. Nah, di sini
Penny sangat mempertimbangkan pengembangan dan kesejahteraan karyawan. Dia percaya bahwa investasi dalam karyawan adalah investasi dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan. Yaitu adalah caranya menyediakan pelatihan dan program pengembangan untuk karyawan. Juga menciptakan peluang untuk pertumbuhan karir dan promosi internal. Juga mendorong keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Nah, yang prinsip ketujuh adalah fokus pada pelanggan. Di sini kita diajarkan Penny selalu menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Dia percaya bahwa bisnis yang sukses adalah bisnis yang selalu berusaha memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Yaitu caranya bagaimana? Yaitu adalah mendengarkan umpan balik pelanggan dan menyesuaikan layanan berdasarkan kebutuhan mereka. Bisa juga menawarkan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang adil. Juga membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi inspirasi bagi Penny yang tercermin dalam prinsip-prinsip kepemimpinannya, yaitu bisa kita lihat di sini adalah Matius 7 ayat 12. Sebagai prinsip emasnya, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini Penny menerapkan prinsip ini dalam menjalankan bisnisnya dengan memastikan bahwa dia memperlakukan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis dengan adil dan hormat. Nah, prinsip emas ini menjadi landasan bagi etika bisnisnya dan membentuk cara dia berinteraksi dengan orang lain. Juga di Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, di sini Penny mengandalkan kepercayaan kepada Tuhan dalam pengambilan keputusan dan menjalankan bisnisnya. Ayat ini mengajarkan untuk bersandar pada bimbingan Tuhan dan mempercayakan segala usaha kepadanya dan yang menjadi pedoman bagi Penny dalam menghadapi tantangan bisnis. Juga di sini disebut di Efesus 6 ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Di sini artinya adalah Penny menekankan pentingnya pelayanan yang tulus dalam bisnisnya. Dia mengajarkan bahwa melayani pelanggan dan karyawan dengan hati yang tulus adalah esensi dari bisnis yang sukses. Juga di Amsal 22 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini artinya bahwa Penny sangat menghargai reputasi dan integritas. Dia percaya bahwa nama baik dan kepercayaan adalah aset yang lebih berharga daripada keuntungan finansial. Ini mendorong dia untuk menjalankan bisnis dengan jujur dan etis. Juga dia mempelajari di Filipi 2 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di sini Penny mengutamakan kepentingan karyawan dan pelanggan dalam setiap keputusan bisnis. Dia mendorong budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif
di mana setiap orang diperlukan dengan hormat dan kepedulian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi pelajari bagaimana seorang Penny memberikan suatu kolaborasi dan juga bagaimana dia dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan juga dia bisa melakukan kolaborasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, kita bisa melihat di sini di di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ini. Nah, kita tahu bahwa ini adalah uh, salah satu mukjizat Yesus yang paling terkenal, yaitu pemberian makan 5.000 orang. Dan ini adalah salah satu yang menceritakan kehidupan juga ajaran, mukjizat, dan juga tentang kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus di Injil Yohanes ini. Dan di Injil Yohanes ini seringkali dianggap lebih teologis dan mendalam dalam penggambarannya tentang Yesus dibandingkan dengan Injil lainnya seperti Matius, Markus maupun Lukas. Nah, di Injil ini Yohanes ini yaitu kita bisa melihat ada hal-hal kita pelajari di sini bahwa di sini pada Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ini kita tahu bahwa di sini tertulis Yesus berada di tepi Danau Galilea atau juga disebut dengan Danau Tiberias. Banyak orang mengikuti Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda penyembuhan yang dia lakukan. Nah, pada saat itu eh, Yesus melihat kerumunan besar. Lalu dia merasa iba dan ingin memberi mereka makan. Dia bertanya kepada Filipus di mana mereka bisa membeli roti untuk semua orang ini. Filipus menjawab bahwa ada 200 dinar. Dan dia mengatakan bahwa 200 dinar pun tidak cukup untuk membeli roti bagi mereka. Sementara Andreas, saudara Simon Petrus, memberitahu Yesus bahwa ada seorang anak laki-laki yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi dia ragu apakah ini cukup untuk banyak orang. Nah, kita juga di sini tertulis adanya mukjizat di mana Yesus menyuruh orang banyak duduk. Dia mengambil roti dan ikan itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada orang banyak. Nah, semua orang makan sampai kenyang. Dan masih tersisa 12 keranjang penuh dari sisa-sisa. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Injil Yohanes ini? Bahwa di sini ada uh, 3 hal yang kita pelajari itu adalah mengenai tanda mesianis. Di mana bahwa mukjizat ini menunjukkan kuasa Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang mampu menyediakan kebutuhan umatnya secara supranatural. Nah, sementara simbolisme roti, Yesus kemudian dalam Yohanes 6 berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup yang menunjukkan bahwa mukjizat fisik ini juga memiliki makna rohani yang mendalam. Roti yang diberikan Yesus bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk kehidupan rohani yang kekal. Nah, yang ketiga yang kita pelajari pelajaran tentang iman. Nah, mukjizat ini juga mengajar para murid tentang iman dan ketergantungan pada kuasa Yesus. Filipus dan Andreas merasa ragu, tapi Yesus menunjukkan bahwa dengan iman, apa yang tampaknya tidak mungkin bisa terjadi. Nah, mukjizat ini mengingatkan kita tentang kasih dan perhatian Yesus terhadap kebutuhan manusia. Selain itu, ini juga mengajarkan kita untuk percaya bahwa Yesus mampu melakukan hal-hal dalam hidup kita, bahkan dari sumber daya yang terbatas. Ini menekankan pentingnya melihat melampaui kebutuhan fisik dan mencari pemenuhan rohani dalam Yesus, Sang Roti Hidup. Lalu apa yang kita bisa pelajari sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai profesional? Ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama adalah kepemimpinan dan manajemen krisis. Di sini Yesus menggunakan sumber daya yang sangat terbatas, 5 roti dan 2 ikan, dan mampu memenuhi kebutuhan banyak orang. Ini mengajarkan pentingnya kreativitas dan inovasi
dalam manajemen sumber daya, terutama dalam situasi krisis. Di sini Yesus mempercayakan para muridnya untuk membagikan makanan dan mengilustrasikan pentingnya mendelegasikan tugas dan mempercayai tim dalam operasional perusahaan. Hal yang kedua kita bisa pelajari adalah visi dan misi. Yaitu di mana diperlihatkan di sini Yesus menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang memprioritaskan kesejahteraan orang lain. Nah, dalam konteks bisnis, hal ini berarti perusahaan harus fokus pada kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan komunitasnya. Nah, tujuannya adalah mukjizat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik sesaat, tetapi juga mengarah kepada pesan spiritual yang lebih dalam. Ini menekankan pentingnya memiliki visi jangka panjang dan tujuan yang lebih besar dalam bisnis. Nah, yang ketiga adalah komunikasi dan motivasi. Nah, di sini diajarkan kita di kisah ini memberi inspirasi bahwa dengan keyakinan dan tindakan hal-hal hal-hal besar dapat tercapai meski dengan sumber daya yang terbatas. Nah, sebagai seorang pemimpin perusahaan, hal ini bisa menginspirasi tim Bapak dan Ibu dengan visi yang jelas dan semangat yang tinggi. Oleh karena itu, di sini kita bisa lihat bagaimana juga Yesus menghargai dan menggunakan bekal dari seorang anak kecil. Ini mengajarkan pentingnya menghargai setiap kontribusi dalam tim, tidak peduli seberapa kecilnya. Nah, hal yang keempat kita bisa pelajari adalah etika dan nilai-nilai. Di mana di sini Yesus bertindak dengan belas kasih dan integritas. Yaitu menunjukkan bahwa pemimpin yang baik harus memiliki etika yang kuat dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, tentu kisah ini juga mengingatkan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Lalu bagaimana kita bisa pelajari di Yohanes 6 ayat 1 sampai 5, Bapak-bapak sebagai seorang profesional dan seorang pemimpin perusahaan, bagaimana Bapak-bapak melihat ini agar menjadi seorang pemimpin. Seorang itu adalah pemimpin yang bersedia kolaborasi dan kerjasama. Nah, kolaborasi dan kerjasama kita bisa diambil di ayat 10 sampai 11. Ayat 10 mengatakan demikian. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Apapun di tempat itu banyak rumput. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Nah, di sini uh, Yesus mengatur orang banyak untuk duduk, yaitu menunjukkan ketertiban dan kesiapan untuk menerima berkat. Nah, 5.000 laki-laki tidak termasuk wanita dan anak-anak itu menunjukkan jumlah yang besar akan diberi makan. Nah, di sini kita bisa juga melihat bagaimana di ayat 10 ini Yesus mengatur orang banyak dan membuat mereka duduk. Ini menunjukkan keteraturan dan kedamaian yang Yesus bawa dalam situasi yang tampaknya kacau. Nah, di dalam hidup kita, Tuhan menginginkan kita untuk percaya dan mengikuti instruksinya, membawa ketertiban dalam kekacauan. Di ayat 11 mengatakan begini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dari sini kita mempelajari bagaimana Yesus mengucap syukur atas makanan yang sedikit. Hal ini mengajarkan pentingnya bersyukur dan mempercayakan hasilnya pada Allah. Nah, di sini pada ketika pembagian makanan ini menunjukkan mukjizat multiplikasi, di mana sedikit menjadi cukup untuk banyak orang. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus mengucap syukur sebelum membagikan roti dan ikan, ini menunjukkan pentingnya bersyukur atas apa yang kita miliki. Tidak peduli seberapa kecil. Ketika kita bersyukur, Tuhan dapat memberi, memberkati, dan memperbanyak apa yang kita miliki.
Oleh karena itu, di ayat 10 dan 11 ini juga kita pelajari bagaimana Yesus menyuruh mereka duduk berkelompok. Dan juga bagaimana adanya Yesus mengucap syukur setelah kita bahas tadi. Dan di sini tentu penting adanya pengorganisasian yang efisien. Yaitu ketika memerintahkan orang duduk dalam kelompok mempermudah distribusi, organisasi yang baik meningkatkan efisiensi dan juga kekuatan doa dan syukur, di mana Yesus di sini menunjukkan pentingnya berdoa dan bersyukur atas apa yang dimiliki sebelum menggunakan atau mendistribusikannya. Nah, seorang pemimpin harus selalu bersyukur apa yang dimiliki dan menggunakannya sebaik mungkin. Sikap bersyukur dan optimis dapat menginspirasi dan memotivasi tim untuk bekerja lebih keras dan kreatif. Lalu bagaimana saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus kita pelajari ini? Apa yang kita petik juga di sini adalah di ayat 10 dan 11 ini adalah kolaborasi dan kerjasama. Nah, di sini di ayat 10 dan 11 ini Yesus memerintahkan para murid untuk menyuruh orang banyak duduk dan kemudian membagikan roti dan ikan setelah diberkati. Nah, ini adalah keberhasilan seringkali memerlukan kerjasama tim. Pemimpin harus mampu mendelegasikan tugas dan mempercayai tim mereka untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan hasil yang lebih baik. Juga kita bisa pelajari di sini adalah kolaborasi dan rasa syukur. Nah, ketika Yesus mengucap syukur sebelum membagikan roti dan ikan, ini menunjukkan pentingnya rasa syukur dan doa dalam setiap tindakan. Mengucap syukur dan mengakui kontribusi setiap anggota tim dapat meningkatkan semangat kerja dan kolaborasi. Juga kita pelajari di sini adalah distribusi yang efektif. Nah, ketika Yesus menyuruh orang banyak duduk, mengambil roti dan ikan, dan mengucap syukur sebelum memberikannya, ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan distribusi yang efektif, yaitu mengatur dan merencanakan tindakan dengan baik sangat penting dalam manajemen dan kepemimpinan. Juga di ayat 11 ini kita selalu lagi belajar adalah mensyukuri dan memberkati apa yang ada. Nah, di sini kita pelajari di ayat 11 ini adalah Yesus mengambil roti dan ikan, yaitu mengucap syukur dan membagikannya kepada orang banyak. Sikap syukur dan memberkati apa yang ada dapat membawa perubahan besar dan kelimpahan. Nah, di ayat 11, 10 11 ini juga kita diajari bagaimana pembagian yang efisien dan teratur. Nah, di sini Yesus menyuruh orang banyak duduk dan membagikan makanan dengan teratur. Artinya di sini menunjukkan pentingnya keteraturan dan efisiensi dalam distribusi sumber daya. Nah, di ayat 10 juga kita pelajari kolaborasi dan pembagian tanggung jawab. Nah, Yesus mengatur orang banyak untuk duduk dalam kelompok dan melibatkan murid-muridnya dalam distribusi makanan. Ini artinya adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengatur tim Bapak dan Ibu dengan baik dan mendelegasikan tugas sesuai dengan keahlian masing-masing anggota tim, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kerja dan hasil kerja. Di sini juga kita mempelajari adalah melibatkan tim dan membagi tanggung jawab. Nah, di ayat 10 ini kita tadi Yesus menyuruh murid-murid untuk mengatur orang banyak agar duduk. Artinya di sini ketika kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan untuk mengatur dan mendelegasikan kepada tim, yaitu memastikan setiap anggota tahu peran dan tanggung jawab mereka. Juga di sini kita pelajari ayat 11 itu adalah menghargai dan mensyukuri sumber daya yang ada. Yesus mengucap syukur sebelum membagikan makanan, menunjukkan sikap menghargai apa yang ada sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, seorang pemimpin yang sukses yaitu bisa menghargai dan mensyukuri apa yang mereka miliki, yang dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif.
Juga kita di ayat 11 ini kita pelajari adalah percaya pada potensi yang besar dari hal yang kecil. Nah, di sini ketika Yesus membagi roti dan ikan, dan itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang, menunjukkan bahwa hal kecil bisa membawa dampak besar bila diberkati Tuhan. Jadi seperti di Matius 17 ayat 20 mengatakan, karena sesungguhnya jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa di sini kita pelajari sebagai pendukung kita dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 5 ini, kita bisa lihat di sini adalah Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Juga di Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini menguatkan prinsip memberi dengan ikhlas yang akan kembali kepada kita dalam bentuk yang berlipat ganda. Juga di sini di Pengkhotbah 4 ayat 9 yaitu mengatakan begini, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini mengajarkan kita kolaborasi dan pembagian tanggung jawab. Juga di Roma 12 ayat 4 sampai 5 mengatakan demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita menerapkan hal-hal ini, langkah-langkah yang kita lakukan dalam menerapkan Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ini adalah pertama adalah mengerti motivasi dan kebutuhan pengikut atau pelanggan, yaitu kenali alasan mereka. Mengapa orang mengikuti atau bekerja dengan Bapak dan Ibu? Pahami kebutuhan mereka. Dan kedua, identifikasi masalah dengan jelas. Yaitu adalah rumuskan masalah yang ada dengan jelas agar solusi yang ditemukan tepat sasaran. Yang ketiga adalah optimalkan sumber daya yang ada. Jangan meremehkan sumber daya yang tampak kecil atau tidak konvensional. Cari cara kreatif untuk menggunakannya. Yang keempat adalah organisasi yang efisien. Struktur yang baik dalam tim atau perusahaan meningkatkan efisiensi dan hasil. Yang kelima, syukur dan doa. Selalu bersyukur dan berdoa sebelum mengambil keputusan besar. Ini membantu menjaga perspektif yang benar. Yang keenam adalah hindari pemborosan. Manajemen sumber daya yang bijak sangat penting. Selalu cari cara untuk menghindari pemborosan. Tujuan adalah fokus pada misi utama. Tetap fokus pada tujuan utama dan tidak mudah terpengaruh oleh keinginan eksternal yang dapat mengganggu misi. Yang kedelapan adalah ambil waktu untuk refleksi, yaitu pemimpin perlu waktu untuk merenung dan menyegarkan diri agar dapat memimpin dengan bijak dan berkelanjutan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kisah dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ini itu mengajarkan banyak hal penting yang relevan buat bapak-bapak sebagai seorang profesional dan juga pemimpin perusahaan. Dari memahami kebutuhan dan mengoptimalkan sumber daya, hingga kepemimpinan yang melayani dan berinovasi dalam menghadapi tantangan. Nilai-nilai ini dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif,
harmonis dan sukses. Yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Bapak-Bapak sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi tim dan organisasi Bapak dan Ibu. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan supaya kami dapat memanfaatkan keterbatasan kami yang kecil menjadi besar ya Tuhan. Dan kami dapat melakukan rasa syukur kami kepada kepemimpinan kami supaya kami dapat mendapatkan yang lebih baik ya Tuhan dalam kepemimpinan kami. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.